Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita tetap seperti biasa harus optimis, walaupun tetap harus jeli dan waspada. Sekarang kalau kita lihat ajaib juga tuh keputusan dewannya di KPU, kemudian yang ditetapkan oleh presiden tentang pemecatan salah satu komisioner KPU ternyata dikalahkan oleh PT UN gitu kan. Artinya bisa dibawa ke PT UN gitu kan. Ini jadi lucu luar biasa, sehingga dengan seperti ini tuh kepastian hukumnya nggak ada gitu kan. Gimana jadi nanti kalau pegawai negeri yang diberhentiin sama Kemenpan atau kementeriannya gitu kan, tiba-tiba pada ngajuin ke PT UN juga begini gitu kan, padahal kesalahannya jelas. Dan maksudnya adalah kita ngerti lah bahwa sistem peradilan kita sekarang tuh seperti apa gitu, perlu banyak diperbaiki kan gitu kan, dan sistem hukum kita seperti apa gitu kan, itu juga banyak yang jadi pertanyaan. Tapi intinya adalah ketika negara bisa terpecah-pecah seperti ini, bahayanya bisa sungguh luar biasa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari kemarin itu kita tahu ada webinar tentang dunia properti lah. Tujuannya pasti baik supaya properti di Indonesia bergeliat maju gitu kan, dan ini salah satu supaya krisis ekonomi nggak terjadi. Nah, ini niat baik dan bagus itu kan. Hanya ketika dengar bahwa diminta kemudahan supaya yang beli properti dan apartemen di Indonesia itu jangan dicek uangnya dari mana itu kan. Dan itu juga pasti nggak iseng-iseng juga, masa semua orang dicek uangnya, kan nggak juga gitu kan. Tapi ketika pembicaraan itu menjadi aneh gitu kan, karena itu kan normatif saja. Kemudian juga disampaikan orang asing itu supaya boleh izin tinggal lebih lama dan seperti dilonggarkan itu kan. Harusnya kan juga biasa juga. Kalau orang udah di sini kerja baik, kemudian juga berusaha baik kan, udah jelas juga ada aturannya gitu kan. Kenapa mesti dilonggarin lagi gitu kan? Seakan-akan Indonesia ini diskriminatif gitu kan. Padahal menurut saya sih enggak juga gitu kan. Nah, tapi ketika indikasi ini ditambahi dengan pernyataan Menteri ATR BPN yang menyatakan aparatnya sering dikriminalisasi, saya menjadi merasa aneh karena pengalaman saya bersama teman-teman yang dirampas tanahnya gitu kan di FKMTI, yang kejadian itu justru para korban ini kecil untuk ditanggapi dan disuruh sana kemari, kemudian didorong-dorong ke pengadilan, padahal juga saksinya orang dari BPN juga gitu kan. Nah, sehingga sering terjadi maladministrasi itu adalah bagian daripada yang sesungguhnya bisa jadi itu abuse of power atau malahan kejahatan gitu kan. Jadi ini aneh banget. Nah, sudah saatnya dengan dua hal kondisi tadi gitu kan, itu kita menjadi lebih waspada, karena satu orang di negeri ini bisa maksudnya 1% orang di negeri ini nguasain sampai 47 atau 49% kekayaan negeri. 10% orang terkaya di negeri ini itu nguasain 90% kekayaan negeri. Kemudian juga 4 orang terkaya di Indonesia disampaikan juga itu sama dengan 100 juta orang yang miskin di Indonesia. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana kesenjangan itu sungguh bahaya banget terjadi gitu kan, dan ini nyata gitu kan. Nah, maksud saya walaupun sekarang banyak gangguan gitu kan, di mana yang fokus yang nyata itu seakan-akan tidak ada, kemudian juga yang penting itu tertutup sama hal yang norak-norak gitu kan. Nah, kemudian juga kalau dibaca lebih jauh itu seakan-akan TNI merasa sekarang itu hanya diperbantukan kepada Polri, dan di mana-mana itu event harusnya itu separatisme gitu kan, dianggap sebagai kriminal bersenjata gitu kan. Nah, kemudian juga dikesankan bahwa Polri itu senjatanya lebih lengkap dan lebih kuat, lebih canggih daripada TNI gitu kan. Kemudian juga dan lain-lain lah, banyak yang mari kita kaji, mari kita dalami. Tapi intinya adalah
bahwa situasi ini menjadi sangat tidak sederhana karena krisis itu hari-hari ini itu tidak terlihat semakin membaik karena jumlah yang kena positif COVID Corona itu makin banyak, kemudian ekonomi juga semakin menciut. Nah, maksud saya, marilah kita berhenti untuk memperlihatkan seakan-akan kita sedang berbahagia, walaupun penting untuk tetap bersyukur dan tetap sehat. Dan kalaupun juga saat ini kita tahu banyak yang masih tidak full bekerja gitu kan, karena memang sudah punya gaji, punya tabungan mungkin kan, apalagi kalau kerja di pegawai negeri itu kan sudah rutin. Tetapi swasta-swasta atau orang-orang yang kehidupannya butuh sehari-hari itu sudah jelas mereka semua ada di lapangan. Nah, oleh karena itu sungguh sangat mendesak ketika aspirasi kemudian juga ketidakadilan itu bisa diselesaikan, bisa dituntaskan. Jangan sampai soal-soal yang seperti ini gitu kan, contoh misalnya ketika ribut Joko Chandra itu seakan-akan selesai dengan dicopot dan tanpa terungkap apa yang terjadi sesungguhnya. Hal ini tentu banyak menjadi pertanyaan banyak pihak gitu kan, walaupun memang kecenderungan untuk diam saat ini itu menjadi bagian daripada pilihan masyarakat karena berbagai macam sebab gitu kan. Tetapi kalau bicara soal kepercayaan, bicara soal bela negara, ini sungguh-sungguh harus bisa dibuka dan diselesaikan di dalam rangka supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi gitu kan. Jadi karena ini jelas lintas, bukan hanya di kepolisian saja, tetapi kemana-mana, apalagi juga di kepolisian itu juga diindikasikan merambah sampai ke BUMN dan berbagai macam pejabat negeri, dan itu pasti bukan karena kepolisiannya, tapi diminta itu dilakukan seperti itu. Nah, kembali kepada fokusnya gitu kan, jadi kita sekarang tidak sedang berada dalam kondisi yang baik-baik saja, sehingga langkah-langkah darurat gitu kan perlu dilakukan. Begitu juga termasuk di DPR gitu kan. Jadi kenapa kalau RDP Omnibus Law itu bisa jalan, tetapi kalau RDP untuk Joko Chandra itu dianggap tidak bisa berjalan gitu kan, sehingga ada lagi orang yang ngomong segala macem lah, cerita mertua di Bank Indonesia, cerita pertemanan yang merekayasa di balik ini dengan salah satu wakil ketua DPR gitu, macem-macem lah namanya orang gitu kan. Nah, tentu saya sebagai masyarakat biasa melihatnya ketika ketidakpercayaan ini berkembang, ini bahaya gitu kan. Nah, apalagi komunikasi publik yang sekarang sering terjadi itu judulnya beda dengan isi gitu kan. Kemudian orang kesana kemari malah ledek-ledekan gitu kan. Itu menurut saya sungguh berbahaya. Jadi mari kita bangun kepercayaan ini gitu kan untuk menjaga negeri ini. Kemudian juga komunikasilah yang baik dan lancar. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kerjasama gitu kan. Jadi jangan biarkan negeri ini makin nggak pasti gitu kan. Dan seakan-akan kalau yang properti itu semua diikutin begitu saja apa adanya, apakah memang lebih penting perekonomian dibanding kedaulatan dan menjaga negeri? Menurut saya sebetulnya amalkan Pancasila supaya negeri ini lebih terjaga. Bukan berarti Pancasila harus dikesampingkan, kemudian ekonomi tumbuh baru Pancasila diwujudkan. Saya kira tidak. Kita harus percaya kepada para leluhur dan para pejuang negeri ini, yang mana menyatakan ketika ada keinginan yang luhur, kekuatan yang luar biasa, kesungguhan dalam perjuangan, maka berkat rahmat Allah itu akan turun. Dan itulah yang harus diyakini dan dipastikan oleh negeri ini. Bukan kita makin hari makin menjual diri, sehingga seperti zaman-zaman sebelum kemerdekaan atau zaman-zaman dahulu, di mana tidak ada rakyat, yang ada itu adalah bangsawan dan raja yang punya kekuasaan. Orang yang ada di situ terserah kepada pemilik kekuasaan dan bangsawan di sana, sehingga apa yang terjadi dipersepsikan sekarang terjajah. Pertanyaan kritisnya adalah apakah sebenarnya jika ini terus semua dibiarkan, kita sedang mengulang sejarah menuju ke arah yang pernah terjadi, di mana selama sekian ratus tahun bangsa ini masuk ke dalam fase yang sedemikian kelam dan mengerikan. Semoga semuanya tidak terjadi karena kita segera bangkit, dan salah satu kuncinya adalah
Jangan segala sesuatu itu seperti kepanitiaan. Yang penting dapat nikmatnya, pembubaran panitia dan tamat tanggung jawab. Demikian, terima kasih.